dalam rangka pemilihan pimpinan DPD RI dan MPR RI, uang itu mengalirnya ke siapa? 95 dari 152 anggota DPD yang ada. Berapa yang diterima masing-masing anggota itu? Iya. Dari saya kan sebagai menyaksikan prosesi itu. Betul. Menyaksikan case-nya gitu ya? Case-nya. Jadi ada konversi dari dolar ke rupiah. Dengan nominal itu untuk ketua DPD RI dia $5.000 kemarin. $5.000 Amerika Serikat. Terus untuk wakil ketua MPR dia dapat $8.000 Amerika Serikat per satu anggota per orang. Tahu dari mana ada uang sejumlah sekian tuh Mas Irfan lihat langsung? Saya lihat langsung, saya menyaksikan, saya yang konversikan, saya yang tukarkan, saya yang setorkan ke rekeningmu saya. Ada itu bukti-bukti transfernya? Ada semua. Beliau mengakunya dari utusan dari salah satu kementerian lah, Kementerian Hukum. Saya sempat diobrolin itu, beliau menyarankan untuk upaya untuk perdamaian masalah ini. Beliau menyebutkan kepada saya itu pimpinan kami ada yang terusik dengan laporan Mas Ivan. Sempat beliau menyatakan kepada saya seperti kalau saya ini mungkin aduan itu nggak diproses sama KPK. Betul. Karena dapat atensi dari sana, katanya begitu. Kemarin saya diminta bertemu di luar kantor KPK oleh petugas itu. Oleh petugas KPK? Iya. Siapa namanya? Pak Yopi. Dan sama Ibu Stofi. Saya diminta keterangan tambahan sama berkas-berkas tambahan lah. Saya lengkapi waktu itu kan di salah satu rumah makan yang jual bakso di Jakarta Timur daerah Rawamangun. Saya diminta untuk kemarin permintaan untuk HP saya itu di-cloning sama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Darmawan Sepriosa. Bersama kita sudah ada Pak Reza Indragiri Amril. Jarang-jarang saya dipanggil Pak. Ya, sekali-kali boleh. Penuaan dini. Kemudian ada juga Mas Muhammad Ifrat Irfan. Alhamdulillah. Kita akan coba bertanya karena pada kedua orang narasumber kita. Mas Irfan ini melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di DPD RI yang dilakukan oleh mantan atasan Pak Irfan, yaitu Pak RAA, Pak Rafiq Al-Amri. Saya bertanya dulu pertama kali kepada Mas Irfan, apa yang mendorong Mas Irfan untuk melaporkan Pak RAA ini? Betul, Pak Rafiq Al-Amri? Iya, saya sebut inisial aja kan. Beliau inisialnya itu RAA. Jadi saya laporkan itu atas dasar beliau itu ada indikasi tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri pribadinya dan merugikan negara. Atas dasar itu, selain masalah pribadi saya yang saya tidak dibayarkan gajinya selama 2 bulan di sana, ya saya melaporkan itu. Karena sedikit ininya saya punya perasaan dalam dada, memang sebagai anak bangsa saya peduli sama keadaan Indonesia yang saat ini lagi carut marut. Apa motivasi mana yang lebih besar ini Mas Irfan? Apakah karena urusan 2 bulan tadi atau urusan bahwa negara ini sudah begitu rusaknya sehingga Anda ingin berkontribusi ke arah kebaikan? Iya, jadi atas dasar kepedulian saya sebagai anak bangsa itu, jadi saya terdorong karena ini menyangkut orang banyak dan mental pejabat kita. Betul. Saat ini kan udah banyak yang bobrok kalau menurut saya kan, yang itu memang harus dievaluasi. Mas Irfan, boleh kita misalnya mengulang kembali kronologi ceritanya sampai kemudian Anda sendiri yang katakan saja dilaporkan ulang oleh yang bersangkutan. Pemirsa mungkin sebagian sudah mengetahui, tapi barangkali untuk mengingatkan kembali, bisa diulang kembali kronologi sampai Anda menjadi, katakan saja, justru orang yang dibidik. Ya, jadi per tanggal 6 Desember itu 2024 kemarin saya melaporkan saudara RA ini ke Gedung Merah Putih, kantor KPK RI. Itu atas dasar beliau ini menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Penyalahgunaan gelar akademik, memakai berkas gelar doktor S3
Padahal bukan. Untuk didaftarkan di SK staf beliau. Padahal bukan. Padahal orang tersebut tidak bekerja di situ. Okay. Tidak bekerja di situ. Itu orangnya itu. Jadi fiktif orangnya. Iya. Hanya dia mengambil keuntungan dari gaji staf itu, meraup keuntungan. Berapa banyak? Beliau punya staf itu dapat jatah dia 5 orang. 5 orang. Iya. Yang betul-betul real? Yang betul-betul real itu yang bekerja benar-benar itu cuma 3. Jadi 2 orang. Ya. 2 orang itu kira-kira kerugian negara lah, katakan seperti itu, untuk membayarkan gaji mereka kira-kira berapa, Mas? Jadi seperti ini. Saya ini kan statusnya saya digantung. Saya awalnya itu saya dijanjikan diiming-imingin diberikan SK, tapi sampai dengan bulan Februari pertanggal 1 itu saya nggak diberikan SK sama sekali. Okay. Malahan orang yang diberikan SK itu yang tidak bekerja di situ. Jadi saya yang dipakai tenaganya, tapi yang digaji orang lain yang fiktif, yang tidak bekerja di situ. Jadi indikasi korupsinya adalah karena anggota DPD dalam kurung wakil rakyat ini memakan uang staf. Ya. Sebatas itu. Selain itu ada yang lebih besar lagi di situ. Apa, Mas? Kemarin itu pada kompetisi pemilihan ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI, unsur DPD RI itu ada money politik di sana. Jadi peristiwa suap menyuap lah untuk memenangkan beberapa pasangan calon dari kompetisi tersebut. Nanti kita akan coba angkat kembali persoalan ini. Saya akan tanya ke Mas Reja nih, Mas Reja. Ada sesuatu yang belum diceritakan oleh Mas Irfan, tapi kita sendiri tahu dari pemberitaan bahwa Mas Irfan melaporkan ke KPK 2 atau 1 hari kemudian ada laporan polisi untuk Mas Irfan dari Pak RAA ini. Iya. Serangan balik gitu ya? Serangan balik lah katakan. Bisa dianggap sebagai serangan balik. Betul, seperti itu. Saya boleh bertanya, apakah ini sebetulnya serangan balik, melaporkan seorang yang melaporkan dirinya itu tidak semacam menutup pintu untuk untuk keadilan. Saya tanya dulu, whistleblower yang dilaporkan. Saya tanya dulu, serangan baliknya apa? Laporan ke Polda Metro Jaya. Iya, Polda Metro Jaya. Bahwa Mas Irfan, bahwa saya kemarin sempat membuat ciutan di sosial media terkait saya anggap itu kejahatan publik. Dan saya harus membuka kebenaran itu di publik kan. Maksudnya saya butuh dukungan dari publik karena saya sendiri pun ya saya sebagai perantau di sini. Oke, lalu pasalnya apa? Pasal tentang apa? Bahwa Mas Irfan dianggap oleh si pelapor. ITE ya kan? Ya, ITE, benar. Ya isinya apa? Menyerang kehormatan. Menyerang kehormatan. Iya. Bagi saya begini. Siap. Ya tentu setiap warga negara punya hak ya ketika merasa dirinya dirugikan, dirinya sudah menjadi korban pidana, mau melapor tentu itu tidak dilarang. Daripada menggunakan cara-cara preman, cara-cara selebor gitu, laporkan saja. Tetapi tadi saya tanya ulang terkait dengan ciutan di sosial media. Ya apa? Pasal apa? Pasal menyerang kehormatan. Menyerang kehormatan. Ya. Menurut saya laporan RAA ke Polda Metro Jaya bahwa Mas Irfan dianggap sudah menyerang kehormatan itu hanya baru bisa bergerak kalau laporan Mas Irfan di KPK sudah final. Sudah final. Karena begini, kalau ternyata laporan Mas Irfan ke KPK berujung pada vonis bersalah, RAA diproses hukum di Tipikor, lalu divonis bersalah, terbukti sah meyakinkan melakukan korupsi. Baru. Apakah kemudian Mas Irfan bisa dianggap menyerang kehormatan? Ya tidak dong. Tidak bisa dianggap menyerang kehormatan. Masuk ya logikanya? Iya, masuk. Jadi sekali lagi, ini supaya Sobat Forum Keadilan ngeh, memang status sebagai terlapor di Polda Metro Jaya itu memang bikin nggak enak lah ya. Nggak enak lah ya, tidur nggak enak, makan nggak berselera gitu, seks turun, barangkali anggaplah begitu. Tetapi, karena pasalnya ada terkait dengan menyerang kehormatan, maka harus dibuktikan dulu apakah yang dilakukan oleh Mas Irfan itu memang betul-betul menyerang kehormatan atau tidak. Kalau RAA sekali lagi terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka menyerang kehormatan ya tidak tepat. Mas Irfan kan melapor ke KPK udah 40-an hari yang lalu. Iya, 40. Gimana progresnya, Mas? Sementara di polisi ini kan progresnya terlalu cepat ya. Iya, termasuk cepat karena saya anggap di sini ada upaya-upaya memang yang ingin membungkam kebenaran. Nah, indikasinya seperti itu. Nah, jadi dugaan sementara saya itu
memang ada pihak-pihak yang tersinggung dengan saya mengungkap kebenaran ini karena Oke. menyangkut dengan kepentingan dan kebijakan orang banyak di Oke, DPD. progresnya yang saya tanya tadi. Belum ada sejauh ini. Jadi Pernah saya Anda tanyakan Mbak setelah 40 harian atau mungkin hari ke-20 atau apa, tanyakan ke KPK lagi gimana? saya sempat menanyakan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Jadi masih sebatas aduan katanya. Dan itu Kata siapa? kata Petugas pihak apa gitu misalnya? petugas humas, secara bit humas di KPK itu. Anda ketika itu melapor, bertelepon atau datang? Iya, bertelepon, saya by WhatsApp juga ke Oke, beliau. ketika Mas Irfan bertelepon, apakah Mas Irfan merasa bahwa jawaban-jawaban dari sana hanyalah jawaban normatif atau betul-betul misalnya dibuka dulu, dicari dulu file? Sifatnya masih normatif sih. Oke. Dia ya masih ini. Jadi Saya penasaran dengan skala keseriusan Nah, itu dia. dugaan korupsi ini. Tadi ya, RAA menurut Mas Irfan sudah nggak benar nih Itu. makan uang dari Negara, gaji gaji fiktif, karyawan fiktif. karyawan fiktif. Itu serius. Iya. Tetapi saya menangkap bahwa indikasi korupsi yang kedua tampaknya jauh lebih serius. Money politik tadi. Karena sungguh-sungguh menyangkut kita juga nih. Iya, betul. Saya ingin tanya, uang yang dialirkan oleh RAA dalam rangka pemilihan pimpinan DPD RI dan MPR RI, uang itu mengalirnya ke siapa? saya klarifikasi dulu. Jadi saudara RAA ini yang menerima. Oh, justru dia menerima. Iya, menerima dari pasangan calon tertentu untuk memenangkan suatu kompetisi. Menang dia, yang kemudian memberikan ini. Untuk ini menang. Oke. RAA satu-satunya anggota DPD yang menerima uang itu. Ya, indikasi sementara itu 95 dari 152 anggota DPD yang ada. 95 anggota DPD dari 152 diduga menerima suap lah katakan. Suap untuk pemenangan pasangan calon DPD dan MPR itu. Nah, ini kan menurut saya sangat serius. Iya. Kalau 95 berarti RAA ini kan hanya pintu masuk nih, berarti kan? Iya. RAA hanya pintu masuk. Kalau kemudian ada 95 anggota DPD dipanggil ke gedung KPK, berproses hukum dan kemudian vonis bersalah, itu kasus besar. Kasus besar. Betul. Bahkan jangankan menunggu vonis. Saya bayangkan bahwa ketika kemudian KPK melakukan pemanggilan, tidak tertutup kemungkinan anggota DPD sebanyak 90-an orang itu kan harus nonaktif. Iya, betul. Iya kan? Iya. Karena mereka berulang kali dipanggil. Kan berarti dengan katanya mereka tidak bisa bekerja secara efektif sebagai wakil rakyat. Betul. Gedung DPD RI, 95 anggotanya. Dari 152 tadi. Kursinya kosong. Coba kita bayangkan itu. Betul. Berapa yang diterima masing-masing anggota itu? Iya. Dari saya kan sebagai menyaksikan prosesi itu. Betul. Menyaksikan case-nya gitu ya? Case-nya. Jadi ada konversi dari dolar ke rupiah. Dengan nominal itu untuk ketua DPD RI dia $5.000 kemarin. $5.000 Amerika Serikat. Terus untuk wakil ketua MPR dia dapat $8.000 Amerika Serikat per satu anggota per orang. Berarti masing-masing 13. Ya, masing-masing 13.000 untuk 95 orang ini. Iya. Nanti kita konversi lah kalau ada ini ya, kalau ada. Biasa sih laptop ada kalkulator. Lamanya ini. 9 sama 8 tambah 5 $13.000 per orang untuk 95 orang itu. Sehingga kemudian goal untuk DPD dan MPR. Iya, setelah saya konversikan itu hari 204.680.000 rupiah. Itu ada dalam laporan? Ada. Jadi Mas, saya ingin tanya, mengapa KPK dengan laporan katakan saya cukup cukup jelas seperti itu masih tetap memandang persoalan ini kecil sehingga kemudian tidak ada tindak lanjut yang cukup? Saya tidak bisa menakar ya. Sebetulnya KPK kalau di polisi ada untuk kasus tanda petik ringan alokasi waktunya sekian hari. Kasus sedang sekian hari dan seterusnya. Saya tidak tahu di KPK ada tidak parameter semacam itu. Alhasil kita sungguh-sungguh buta ini untuk mengukur apakah KPK menyikapi serius atau tidak. Betul. Laporan dari Mas Irfan. Tapi saya bayangkan kalau memang surat-surat atau bukti-bukti itu lengkap disampaikan ke KPK, maka tidak butuh waktu sampai 40 hari saya pikir. Kalau hanya untuk mengatakan masih kami telaah. Betul. Terus juga begini.
$13.000 per anggota dewan, ya itu relatif. Ada yang Iya. bisa mengatakan itu besar, ada Iya. yang bisa mengatakan itu kecil. Tetapi bobot keseriusan kasus Mas Irfan ini bukan hanya dari sisi dolarnya, Iya. Bukan dari sisi nominalnya bukan bahkan. dari sisi nominalnya, tapi terkait dengan ternyata aliran itu, uang itu diterima oleh sekian puluh wakil rakyat 95 yang baru dari 152. yang baru terpilih. Mengapa mengapa yang lain tidak? Apakah mereka dianggap bersih sehingga tidak mau diajak atau Nih, pertimbangan lain? Ya, jadi kemarin itu untuk ketua DPD RI ada 2 gerbong. Oh, oke. Ya, ada 2 pasangan calon. Iya. Nah, itu yang satu ke pihak saya sebut namanya saja kan, Betul. itu karena udah di-share ke Iya, media. betul. Nah, itu dari Pak Palanyala Mataliti. Oh, oke. Nah, jadi sisanya itu ke kubunya beliau. Jadi yang di luar 95 tadi itu, Ya, Ke kubu Pak Lanyala. ya ke kubu Palanyala. Nah, yang menang ini dapat itu sisanya. Iya. Nah, jadi Yang menang ini siapa? Kalau boleh, ya boleh lah Iya. ini kan. karena satu kubu Pak Satu Lanyala. kubu Lanyala, Satu kubu yang lain. ya, kubunya Pak Sultan Batiar Najamuddin. Ini yang menang kan? Ya, itu yang menang, yang terpilih dia. Dan Karena- RAA ini ada di kubu Di kubu yang menang ini. Di kubu yang menang ini. Gitu, seperti itu. Tapi untuk pemilihan wakil ketua MPR RI, RAA ini menerima duit tapi pasangannya nggak menang. Oke. Untuk DPD Menang. dia terima uang Iya. dan menang ya, jagonya menang. Jagonya menang. Tapi di MPR RI dia terima uang, betul ya? Iya. Dan Dia tidak terima menang. uang tapi kalah. Kalau dari tradisi lah katakan, karena ini sudah mulai ini ya, dari tradisi quote and quote di lembaga perwakilan kita itu, kalau kalah itu dikembalikan atau tidak? Enggak. Jadi tetap jadi milik dia. Oh iya. Tapi saya pokoknya bertanya, nothing tulus lah ya. Iya. saya penasaran gini Mas Irfan. Mas Irfan kan pengetahuannya sangat rinci ya. Iya. Bisa mengatakan sekian ribu dolar Betul. diterima, sekian ribu dolar diterima, yang menerima dari kubu ini sejumlah sekian dan seterusnya. Kok bisa tahu? Ya. Cuman saya dengar dari tetangga sebelahnya itu pasangan yang di luar dari yang menang itu, Iya. ya di sebelah nggak ada duitnya, makanya mereka tinggalin. Ya, seperti itu. Jadi, Tapi Anda percaya dalam suasana seperti ini, yang satu ada duit sampai ribuan dolar, yang satu nggak ada, Anda percaya? saya percaya. Ya maksud saya tahu dari mana ada uang sejumlah sekian tuh Mas Irfan lihat langsung uang-uang Iya. Tadi itu. bilang lihat langsung. Ya, saya lihat langsung, saya menyaksikan, saya yang konversikan, Menyaksikan. saya yang tukarkan, saya yang setorkan ke rekeningmu saya. Ada itu bukti-bukti transfernya. Ada semua. Saya ini kan ke KPK. Kembali, Mas. Bukti-bukti transfer itu diserahkan ke KPK juga? Iya, saya serahkan semua. Mengapa KPK menutup mata? Apakah ini karena orang-orang baru dan kemudian sedang ada juga kan gugatan bahwa mereka ini Saya ingin mengatakan begini, Iya. Kang Darmawan. Saya tidak tahu ya bagaimana nasib perjalanan kasus ini, saya tidak tahu. Iya. Tetapi secara umum orang psikologi forensik itu percaya bahwa perilaku jahat manusia itu bereskalasi. Hari ini parah, besok makin parah, lusa, ampun-ampun, dan seterusnya. Besoknya lagi banjir Nabi Nuh lah ya. Dengan kata lain, sesungguhnya mumpung baru dipilih, Iya. KPK punya kepentingan untuk mengintercept kemungkinan terjadinya eskalasi kejahatan itu. Oke. Baru terpilih saja, baru dilantik saja, sudah terima main uang haram sekian belas ribu dolar. Iya. Baru sekian hari dilantik gitu kan. Iya. Maka kita punya alasan untuk meramal ke depan permainan uang kotor semacam ini Akan lebih-lebih ya. semakin menjadi-jadi. Iya. Karena itu KPK tidak punya alasan untuk menganggap ini sepele, misalnya karena jumlah dolarnya tidak signifikan, dianggap seperti itu, tidak bisa. Kita harus lihat dari dua sisi, bahwa permainan uang kotor ini berlangsung di gedung wakil rakyat, gedung terhormat. Iya. Dan yang kedua, memahami tentang adanya kemungkinan eskalasi kejahatan. Dari dua hal itu saja, saya ingin menyemangati teman-teman di KPK untuk bekerja keras menepis trauma kita terkait dengan KPK di masa kepemimpinan Firly Bahuri. Iya. Saya terus terang, Iya. ampun ngelihat KPK di masa Firly Bahuri. Itu bukan hanya perkataan saya, itu sudah menjadi obrolan publik lah. Itu udah jadi rahasia publik. Nah, senyampang sekarang KPK juga baru punya pimpinan yang baru nih. Betul. Ya, ayo coba. Apakah ini juga karena katakan saja, kan KPK ini juga banyak yang menggugat. Mereka ada
dibangun pada saat sang presiden belum terpilih. Sementara kan 2004-2009 ini seharusnya KPK adalah KPK-nya, katakan saja adalah era Pak Prabowo. Ini pertanyaan Kang Darmawan ini mengingatkan saya pada pernyataan Presiden Prabowo tentang negara gagal, failed state. Tanda petik untungnya yang beliau sebut hanya negara gagal itu akibat TNI-nya gagal, tentaranya gagal, polisinya gagal. Iya. Coba kalau beliau tambah sebut KPK-nya gagal. Betul. Nah, respon yang menurut saya lamban terhadap laporan Mas Irfan ini, bisa tidak kita potret sebagai jangan-jangan KPK juga sedikit banyak berkontribusi pada kegagalan negara. Seperti itu. Karena responnya menurut saya 40 hari lama ya. Iya. Setelah Mas nelpon KPK itu, pernah nggak Mas tanyakan lagi dengan lebih serius, misalnya tidak lewat telepon, tidak lewat PA? Saya kan kemarin sempat minta waktu untuk bertemu sama mereka ini petugas Bithumas kan, cuman dengan alasan katanya cuti. Terus saya bikin janji lagi dengan alasan lagi di luar dan segala macamnya. Terus kemarin 2 hari sebelumnya ini saya sempat telepon sama mereka, katanya itu masih sampai di tahap aduan. Mas, mereka itu siapa sih sebetulnya? KPK. Petugas KPK. Siapa? Masih ingat nggak namanya? Pak Yopi dan Ibu Stevia. Itu di depan, Mas. Ya kalau misalnya dalam satu kantor itu di front office misalnya, atau di mana? Atau udah Mas udah disuruh masuk dan sebagainya? Jadi kemarin saya ada keganjalan sih sebenarnya, itu keganjilan. Jadi kemarin saya diminta bertemu di luar kantor KPK. Oleh petugasnya itu. Oleh petugas KPK? Iya. Diminta bertemu di luar KPK? Di luar gedung KPK. Tadi siapa namanya? Pak Yopi. Dan sama Ibu Stevia. 2 orang itulah yang mengajak Mas Irfan ketemu di luar gedung KPK? Iya, di luar gedung KPK. Di mana waktu itu kemudian? Di warung yang jualan bakso di Jakarta Timur. Itu inisiatif siapa pertemuan itu? Mereka. Mereka yang minta ke situ? Mereka yang minta. Tapi kan kalau untuk prosedural harusnya saya dilayani di kantor. Ya, harusnya begitu dong. Iya. Dan ada pertemuan itu? Ada saya di situ. Nah, ini tolong diceritakan ketika misalnya Anda datang ke warung bakso yang jauh dari gedung KPK ini? Ya, itu sempat saya diminta keterangan tambahan. Sama berkas-berkas tambahan lah. Saya lengkapi waktu itu kan. Di salah satu rumah makan yang jual bakso di Jakarta Timur, daerah Rawamangun. Ada buktinya? Ada. Jadi waktu bukan, itu, maksud saya setelah menyerahkan dokumen tambahan, mereka menyerahkan bukti penerimaan. Enggak, cuman ini aja dia by dicatat di kertas. Kertasnya dipegang apakah? Sama Mas? Enggak di. Wah, ini menurut saya nggak lazim nih. Ya, jadi itu yang ganjil menurut saya. Iya, lanjut. Terus apa perbincangannya? Saya diminta untuk kemarin permintaan untuk HP saya itu di cloning sama mereka. Saya anggap itu nggak wajar karena saya kan. Karena itu Mas menolak. Iya, saya menolak salah satu hal kan karena itu privasi satu. Betul. Dan tahapnya itu belum sampai dilidik. Kok ini masih di aduan masyarakat, tapi HP saya udah diminta untuk di cloning. Kan ada kekhawatiran, ada keanehan di situ. Katanya mereka itu prosedur untuk melengkapi dan segala macam. Mas, dua nama yang tadi Mas Irfan sebut itu dari unit apa sih? Dia bidang humas. Bidang humas. Iya. Mengakunya dari bidang humas. Iya, bidang humas. Cuman saya diminta untuk HP saya, hard disk saya, laptop saya diminta. Kayaknya agak berlebihan ini. Jadi saya juga di situ udah aneh kan, kok saudara yang saya lapor ini belum diperiksa sama sekali. Saya udah. Mas justru diperiksa ya? Saya udah hampir ditelanjangi setengah badan, ibaratnya kan. Betul. Nah, hampir ditelanjangi setengah badan. Istilah saya seperti itu. Ada nggak ketika pertemuan warung bakso ini suasana yang kurang enak? Misalnya Mas menolak, kemudian mereka menekan. Kalau itu sih nggak, cuman kemarin saya diminta untuk diharuskan untuk di cloning HP saya. Saya ditunggu pada hari besoknya itu di kantor dengan membawa HP saya waktu itu. Minta untuk di cloning lah, dibikin datanya itu digandakan. Mulai dari WhatsApp, nomor telepon apa segala macam. Oke, Mas, saya tanya ke Mas Reza, dengan kondisi seperti itu, dengan kejadian-kejadian seperti itu, apa yang kemudian paling tidak sebelum berpikir terbersit di kepala Mas? Terus terang bagi saya menganggap ini sebagai kasus yang serius. 90-an orang wakil rakyat baru dilantik udah begini kelakuan. Betul. Kita tidak harus mengecek kinerja mereka 5 tahun ke depan, tapi dari sisi integritas kita sudah punya alasan untuk mempertanyakan hal itu.
Karena serius, terus terang, dengan inisiatif saya pribadi, saya mencoba berkomunikasi dengan Pak Abdullah Hamahua, Eh, penasehat KPK yang dulu KPK. lama ya? Iya. Masih juga sekarang? Saya tidak tahu. Oke. Tapi saya memandang beliau sebagai sosok yang saya hormati. Kebetulan orang Sulawesi juga ya. Pak Abdullah Sulawesi Hamahua saya Selatan, kontak. Dan saya bergembira hati karena dalam salah satu WhatsApp-nya, beliau katakan kurang lebih saya akan menyikapi serius masalah ini. Namun beberapa waktu kemudian saya coba komunikasi kembali, sepertinya beliau dalam kondisi ada kepentingan keluarga yang tidak bisa beliau kesampingkan sama sekali. Saya bisa maklum, saya tidak bisa secara konkret menceritakan situasi keluarga, tapi saya bisa paham hal itu. Dengan kata lain, saya meyakini Pak Abdullah Hamahua tidak main-main ketika menjanjikan ke saya akan menyikapi kasus ini secara serius. Nah, itu satu. Yang kedua, ada juga mantan pimpinan KPK yang ternyata memonitor kasus ini, yaitu Pak Bambang Wijayanto, Mas BW. Nah, Mas BW mengatakan ke saya ini kasus yang penting, kasus yang menarik. Tetapi saya belum sempat komunikasi lebih substantif lagi tentang hal ini, kecuali beliau menanyakan bagaimana update-nya. Nah, jadi sudah ada dua tokoh yang saya pandang berintegritas, yang juga pernah punya rekam jejak istimewa di KPK, betul, yang menaruh perhatian terhadap kasus ini. Dengan demikian, di rezim KPK sekarang jangan main-main. Sudah ada dua mantan petinggi KPK. Mereka juga sepakat bahwa kasus ini serius, besar gitu ya. Itu tadi. Iya, betul. Indikatornya adalah Pak Abdullah Hamahua mengatakan saya akan menyikapi dengan serius. Dan Mas BW menanyakan bagaimana update-nya. Nah, seperti itu. Saya pernah sampaikan ke beliau, Mas, ini kan kasus nggak main-main nih ya. Sementara Mas Irfan ini kan sepertinya berhadap-hadapan dengan sekian puluh orang kuat nih. Betul. Sekian puluh orang kuat loh. Sekian puluh orang kuat. Kemudian sekarang dengan satu badan yang kuat juga. Saya respect bahwa beliau sebutlah mau menjadi whistleblower. Iya. Tetapi dari sekian banyak whistleblower yang pernah saya ajak komunikasi, Kang Darmawan, semuanya kandas. Saya sebut satu persatu ya. Rudy Soik. Iya. Saya pernah komunikasi dengan penasihat hukum dia. Ternyata nasibnya bagaimana? Tetap aja sanksi etik. Kalau tidak salah juga diberhentikan ya. Polisi NTT ya Pak? Ya, NTT. Dua, jaksa dari Sumatera Utara. Jovi atau siapa namanya. Sampai kemudian di audiensi di Komisi 3. Apa yang terjadi di ruang Komisi 3 DPR RI? Whistleblower satu ini dimarah-marahi. Ada kalimat begini. Oleh anggota Dewan yang terhormat ini ya? Betul. Ada anggota Dewan mengatakan, kamu baru 1 tahun sudah begini. Padahal dia mau mencoba menguak adanya penyimpangan di kantor tempat dia bekerja. Tapi alih-alih ditanggapi dengan penuh hormat sebagai seorang whistleblower, tapi justru dimarahi. Yang punya niat yang baik untuk negara ini. Seolah dia yang bikin onar gitu. Dua ya. Yang ketiga, Robi, petugas lapas. Saya komunikasi langsung juga dengan dia. Memang dia mengaku pernah menjadi penyalahguna narkoba. Itu jadi diangkat ya? Dia akui. Tapi kemudian dia menjalani pengobatan, dan pengobatan itu juga difasilitasi oleh kantor, kata dia. Iya. Kemudian dia bukalah sekian banyak kasus yang terjadi dalam penjara. Dia diserang balik dengan mengatakan apa? Apa yang bisa kita percaya dari seseorang yang otaknya udah diracuni oleh narkotika gitu? 3 whistleblower kandas. Tiga-tiganya. 100%. Nah, dengan 100% ini, Mas Reja masih percaya nggak bahwa... Karena itu, saya khawatir, ya mudah-mudahan tidak, tapi whistleblower yang satu ini, jangan-jangan akan mengalami nasib serupa. Dikeroyok rame-rame oleh sekian puluh orang kuat. Iya. Karena itu, saya mencoba memperkenalkan beliau kepada advokat publik yang saya ketahui baik, punya semangat untuk memperjuangkan kebenaran. Keadilan. Namanya siapa? Maruf atau Jabar? Iya, Pak Maruf. Maruf dari LBH Jakarta. Ini saya sebut nih, mudah-mudahan suatu saat dia bisa juga diajak ngobrol di sini gitu ya. Nah, tujuan saya apa? Supaya beliau tidak sendirian ini dalam memperjuangkan apa yang beliau sebut sebagai memperjuangkan keadilan, perjuangkan dan seterusnya itu. Nah, setahu saya beliau sudah punya pengacara juga.
Coba bisa dicerita betul ya dong Iya. bicara. Tadi bercerita Pak Arjuna Wiwaha itu. Iya, Iya, betul. kemarin itu saya sempat dapat pendampingan dari beliau. Ini Cuman, dari mana? Advokat dari mana, Mas? Dari namanya Pak Harjuna Wiwoho. Iya, dari lembaga apa maksudnya? Saya kurang Kan tahu. tadi kalau Pak Ma'ruf dari LBH Jakarta. Iya, dia lebih ke pribadi sih. Pribadi, Oke. cuman Pribadi. ada Bisa teman, kenal bagaimana? ada teman yang kenalkan ke beliau. Maksudnya karena dia lihat kasusnya ini, awalnya dia mau bantu. Iya. Kemudian? Cuman karena ada kepentingan yang lain. Boleh diceritakan nggak kepentingan yang lain itu? Atau ceritakan begini ya, setelah ditangani oleh Pak Arjuna Wiwaha ini kemudian bagaimana? Iya, kemarin kan saya sempat setelah itu, setelah saya ke rumah beliau, bersilaturahmi sama beliau, kan ceritakan masalah saya, kasus saya, beliau sempat bilang nanti saya dampingin. Oke. Nah, habis itu setelah saya diperiksa di Polda Metro Jaya, saya diundang ke salah satu hotel di Rasuna Said di Kuningan. Oleh Pak Arjuna Wiwaha. Iya. Hotel apa namanya? Hotel saya nggak sebut merek lah, ibaratnya daerah Kuningan sana Oke, nggak apa-apa. Tapi benar ya ada pertemuan itu benar ya? Benar. Lalu kita di hotel itu makan di restonya itu di lantai 2 naik ke atas, terus ada beberapa orang yang saya kenal di situ, tapi mereka kaget juga, maksudnya nggak janjian sama saya, tiba-tiba dikenal di DPD, Mas? Iya, dikenal di DPD. Jadi ada Pak Arjuna Wiwoho ini, dia membawa temannya di situ. Jadi sempat ada kayak semacam negosiasi lah, mediasi terkait masalah ini. Untuk ditarik kembali mungkin gitu ya? Iya, jadi ada upaya-upaya. Yang pertama itu beliau mengakunya dari utusan dari salah satu kementerian lah. Kementerian di kabinet. Jadi kementerian bidang apa? Boleh disebutkan karena ini kan Pak Prabowo ini banyak bikin kabinet sekarang. Beliau loh yang menjanjikan bertekad 50 tahun untuk koruptor. Ayo dukung dengan suplai informasi yang cukup lah gitu. Iya, benar. Jadi beliau Kementerian apa? Kalau boleh. Kementerian Hukum. Oke. Menkum kalau sekarang ya, Kementerian Hukum. Kementerian Hukum. Jadi siapa nama menteri? Sekarang tuh karena banyak menteri jadi sama. Coba bisa dicek. Ada Google nggak di situ? Nggak ada juga. Nggak ada, ini nggak tersedia internet. Ini sebetulnya gimmick atau laptop? Bukan, ini ada sesuatu yang bisa dibaca. Oh gitu. Jadi tapi tidak sama internet. Kalau Menteri Hukum yang sekarang itu kebetulan dari Sulawesi Tengah, dari kota saya. Oke, silakan. Namanya beliau itu Bapak Supratman Andi Agatas. Oh iya, oke. Oh iya, betul. Kalau Menteri Hak Asasi Manusianya kan Pak Natalius Pigai. Iya, Natalius Pigai. Ya, betul. Itu. Jadi saya sempat diobrolin itu, beliau menyarankan untuk upaya untuk perdamaian masalah ini. Menurut Mas, mengapa tiba-tiba ada satu instansi lain di kabinet kemudian mencoba masuk ke dalam persoalan ini sementara dia kan harus menegakkan sisi hukum sebetulnya. Dan nggak ada urusannya kan sebetulnya. Dan nggak ada urusannya. Jadi kalaupun bernasehat, ya nasihatnya adalah tegakkan hukum, bukan bukan kan bernegosiasi. Kan dapatnya berhadapan-hadapannya dengan DPD kan ya? Iya betul. Ada sesuatu nggak yang bisa dikaitkan atau paling tidak kira-kira misalnya kaitannya bagaimana? Jadi ini menarik menurut saya kan. Jadi menurut beliau ini ada salah satu pimpinan di sana yang terusik dengan pimpinan di DPD? Bukan di kementerian. Oke, siap. Silakan. Yang terusik dengan aduan saya ini. Jadi selain upaya perdamaian itu sempat dibilang kamu dirugikan berapa nominalnya, dia pengen tahu kan. Cuman saya bilang kalau untuk masalah pribadi ya saya udah wakafkan, saya udah ikhlaskan ibaratnya. Yang 2 bulan itu lah ya. Iya, ibaratnya. Kalau kata maaf nih kasar nih kalau kata orang Sunda kof levok gitu kan. Ya. Jadi saya udah ikhlaskan itu dan saya bilang sekarang dia berhubungan dengan negara. Iya betul. Jadi ya apapun kekuatan di belakangnya ya namanya mau kecil besar nominalnya ini kan tetap aja merampok kan. Iya betul. Seperti itu. Jangan karena yang di sana Harvey Muiz 271 triliun itu heboh banget. Sementara yang ratusan juta ini kan kalau
Dia nggak ada apa-apanya lah gitu. Iya, Padahal dianggap nggak ada urusannya besar. apa-apanya. Padahal kalau ratusan orang yang kerjain itu kan lumayan juga kan. Nah, karena ala bisa karena biasa. Iya. Nah, ada Mas yang itu karena kemudian dicontoh. pada saat di hotel ini menolak nggak? Saya negosiasi itu. saya nggak jawab apa-apa. Oke. Saya bilang kalau untuk masalah pribadi ya insya Allah saya maafin karena ajaran agama kita kan mengajarkan seperti itu. Tapi kalau urusan dengan negara ya silakan ke negara. Ya patriot kan sebetulnya ini. Betul. Nah. Mas saya ingin tanya begini. Mas menolak, bukan ya katakan saja ketika diiming-imingi diiming-imingi negosiasi dengan setelah sekian banyak urusan yang cukup menjadi beban ini, Mas menolak. Apakah setelah itu ada intimidasi lah atau apa, terutama yang datang dari mantan atasan Mas, atau karena ini sudah juga merambah pada persoalan yang pada institusi DPD misalnya, atau tadi juga ternyata ada interest dari satu kabinet tertentu, Kementerian Hukum, ada nggak tiga pihak ini kemudian mengintimidasi lah atau apa misalnya? Ya, jadi pilihan keduanya itu ya beliau menyebutkan kepada saya itu pimpinan kami ada yang terusik dengan laporan Mas Ivan. Ke KPK itu. Iya. Makanya yang mengatakan ini siapa? Dia orang temannya Pak Arjuna Wiwaha ini. Iya, temannya Pak Arjuna Wiwaha, tapi dia bekerja di situ. Oke, iya. Di kementerian itu. Di Kementerian Hukum itu tadi. Ya, termasuk orang dekat lah ibaratnya. Oke. Jadi orang dekat dengan pucuk pimpinan di sana. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi beliau bilang ada yang merasa terusik pimpinan di tempat kami dengan aduannya Mas Ivan. Iya. Karena ada yang bersangkutan paut dengan mungkin bersangkut paut. Bersangkut paut mungkin dengan anak keluarga atau saudara beliau lah ibaratnya seperti itu kan. Dan di situ sempat beliau menyatakan kepada saya seperti kalau saya ini mungkin aduan itu nggak diproses sama KPK, betul. karena dapat atensi dari sana, katanya begitu, untuk tidak digelontorin lah ya, untuk tidak digulirkan dari proses. Itu saya anggap sebagai obrolan liar kan. Dan saya sempat konfirmasi kemarin sama orang KPK apakah ada upaya-upaya untuk mengintervensi Bapak dari pihak luar kan, seperti itu. Karena yang setahu kami kata KPK ya beliau tetap di argumennya itu masih dalam aduan itu terus yang dibilang ke saya kan. Pertanyaan saya tadi, ada nggak intimidasi? Ini udah merambah sekian banyak ini loh, dalam tanda petik entitas lah ya. Sekian banyak institusi juga, ada nggak? Udah mulai ada sesuatu yang menekan, mengintimidasi? Iya, jadi kalau saya lihat ini kan progres yang di Polda Metro Jaya ini seolah-olah saya ingin dipercepat dari KPK. Dugaan saya sementara kan. Proses hukum atas Mas Irfan lebih cepat daripada guliran kasusnya di KPK. Betul. Menurut saya nggak bisa. Seperti itu. Kemarin saya sempat ditelepon sama penyidiknya di Polda Metro Jaya. Saya dikabarin. Siapa penyidiknya? Namanya itu Pak Bowo. Beliau di Polda Metro Jaya. Maksud saya di bagian apa? Satuan Kerja Cyber. Cyber. Oh, berarti ITE itu betulnya ITE. Dia minta keterangan saksi-saksi. Saya sudah melengkapi nomor-nomor HP saksi itu kan. Beliau minta alamat dan segala macam. Cuman kan saya bilang itu bukan tupoksi saya, Pak. Bapak kan sebagai pengayom, seharusnya Bapak yang kerja dong. Kan saya kan masyarakat, saya tidak punya hak untuk melebihi batas untuk ini ke privasi orang lain kan. Ada satu hal yang belum saya pahami nih, Kang Darmawan. Beliau ini kan sedang mempersoalkan sekian puluh orang di lembaga DPD RI. Tapi justru ada pihak di Kementerian Hukum yang terganggu dengan ini. Saya ingin tanyakan itu, Mas. Tadi kan Mas ngomong tuh ada orang yang terganggu, ada pucuk pimpinan di Kumham yang terganggu. Menkum ya ini. Karena terlalu banyak nih terma-terma yang berubah-ubah nih dari tiap kabinetnya. Ada Kumham, ada Menkum sekarang. Mas tahu dong kira-kira kaitannya itu seperti apa? Saya pikir lebih baik dibuka. Kenapa Menkum jadi risau? Iya. Karena
bersinggungan juga sama kompetisi yang kemarin. Kompetisi di DPD. Ya, Pimpinan Boleh, DPD. boleh dong. Misalnya kalau dia punya jagoan, siapa jagoannya atau apa? Keterkaitannya itu yang saya kira publik ingin tahu. Gini, mungkin saya bahasakannya begini. Silakan. Tadi kata Mas Irfan kan di proses pemilihan pimpinan DPD RI ada dua kubu. Ya, kubu Lanyala dan kubu Siapa nih? Pak Sultan Najamuddin. ya, Pak Sultan Najamuddin. Najamuddin, ya. Tiba-tiba Kementerian Hukum ada pimpinannya, Ya, Kementerian Hukum Ya, yang risau dengan itu. So, karena laporan itu. Apakah bisa ditafsirkan bahwa ada pihak tertentu di Kementerian Hukum yang berafiliasi dengan kubu-kubu Ini perebutan di dua kubu pimpinan ini. DPD RI itu? ya sebenarnya ada sih di situ. Silakan ini ya. Menang, yang menang atau yang kalah? Yang menang. Yang menang. Oke, berarti kita ambil intisarinya. Ya, Ada pihak di Kementerian Hukum yang terganggu ya. Oke, Mas. karena pihak itu yang notabene ada di kubu yang menang Betul. terima uang dan bersangkut paut dengan pihak tertentu di Kementerian Hukum. Ya, seperti itu. Begini, saya kan mencari-cari ya. Kalau nggak salah ada seorang anggota DPD yang terkait berkeluarga lah dengan seorang petinggi di Menkum. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi ada indikasinya seperti ini. Saya kasih paparan aja sebentar. Silakan. Ada indikasinya. Tapi ini nggak mengada-ngada nih ya? Enggak. Oke. Ini real. Ada indikasinya seperti ini. Jika yang saya laporkan ini saudara RAA ini dinaikkan statusnya ke lidik dan dia dijadikan tersangka, tiba-tiba yang ketua DPD ini keikut sama dia. Udah kan? jadi ketua DPD ternyata ya tersangkut ini. Ya, tiba-tiba dia keikut, bisa jadi untuk DPD RI dan wakil ketua MPR RI itu akan dipilih ulang ke rotasi. Goyang lah ya. Ya. Oke. Jadi di situ sebenarnya sampai ke arah situ mereka bacanya. Karena kebijakan itu kan pasti berubah. Oke. Saya notabene bukan anggota dewan tidak lihat pada aspek politik itu. Mau dikocok ulang, sebodoh amat Anda petik. Tapi saya lihat tentang isu pidananya. Iya. Saya mengerti itu. Makanya saya ingin bertanya, Mas. Apakah kita harus mengorbankan hal yang lebih ajak hukum untuk hal-hal yang tadi soal kocok ulang, soal apa kan bisa di. Saya karena saya penasaran ya, saya mencoba mencari tahu apa sih sebetulnya penjabaran negara gagal. Ciri-ciri negara gagal itu apa sih? Saya tahunya negara gagal dari segi ekonomi. Nah, dari karena saya Linda. bidang psikologi forensik ya, berkaitan dengan hukum, maka saya lebih tertarik untuk cari tahu apa sih penanda bahwa negara itu gagal dari sudut pandang hukum. Sudut pandang penegakan hukum. Satu, sindikat, artinya kejahatan berupa sindikasi, mafia, itu merajalela. Jadi bukan lagi kejahatan copet, insidental, maling. Ini bukan lagi persoalan seperti sudah itu. organized crime. Terorganisasi. Satu. Ketika kita cek apakah ini berkelindahan atau tidak dengan situasi yang Mas Irfan hadapi. Satu, ini sudah berupa sindikasi, mafia, merajalela. Pada saat yang sama, otoritas penegakan hukum, bahkan di situ disebut polisian, berada pada titik yang sangat-sangat lemah. Tinggal perlu kita cari tahu, sebetulnya lemahnya otoritas kepolisian itu karena apa? Karena mereka jadi subordinasi juga dari ini. Karena mereka bermain mata dengan mafia, atau apa itu bisa kita diskusikan. Jadi dari pihak otoritas penegakan hukum spesifik disebut polisi dalam kondisi dalam titik yang sangat lemah. Yang ketiga, pihak-pihak yang punya power, yang punya kuasa, akhirnya bisa menjinakkan proses penegakan hukum. Jadi proses penegakan hukum itu bukan dalam rangka 3 kata kunci, bukan dalam rangka kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, tapi demi kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan pihak yang berhasil menjinakkan atau memegang kepala otoritas penegakan hukum. Yang keempat, nanti akan muncul kelompok-kelompok yang seolah punya power, yang menjadi tempat berlindungnya masyarakat yang sesungguhnya ingin memperjuangkan keadilan. Dengan kata lain, mengacu pada yang saya sebut barusan,
Mas Irfan ini anggaplah tidak ternaungi, tidak Iya, iya, iya. tidak direspon secara tepat oleh KPK misalnya, maka tidak terlalu kemungkinan beliau nanti akan mencari orang-orang kuat di mana beliau akan bisa bernaung, mendapatkan perlindungan. Boleh nggak dijelaskan itu? Apa namanya pilihan-pilihannya kemudian muncul dari ketidakkepastian. Tadi kan saya sebut, tidak adanya ya. kepastian hukum. Tadi itu. saya sebut, Hmm. awalnya saya hanya memandang Mas Irfan berhadapan dengan DPD sekian puluh orang. Iya. Tapi perkembangan cerita yang beliau sampaikan mengirim pesan kepada saya bahwa jangan-jangan tanda petik ancaman terhadap Mas Irfan tidak hanya datang dari legislatif, DPR, dari DPD, betul. tapi juga dari Kementerian Hukum. Hukum. Iya. Powerful kan? Iya. Ada yang mau menganggap kementerian sebagai kementerian ece-ece? Kalau kita bicara Raffi Ahmad itu ece-ece lah ya. Tidak, sama sekali. Posisi Raffi Ahmad utusan apa saya bahkan lupa. Itu ece-ece. Tapi kalau kita bicara Kementerian Hukum, niscaya kita sepakat ini kementerian sangat-sangat penting. Coba bayangkan satu orang ini berhadapan dengan dua pihak yang punya power. Pada saat yang sama, beliau merasa tidak direspon oleh KPK secara memadai. Konsekuensinya apa? Supaya selamat bagaimana? Cari pihak lain yang dianggap juga punya power. Akhirnya kan seperti ada aparat partikelir gitu ya. Iya. Berhadapan dengan DPD, berhadapan dengan kementerian, tidak dinaungi, tidak dilindungi oleh KPK, ya beliau akan mencari perlindungan ke tempat lain. Nah, inilah ciri-ciri negara gagal dari sudut pandang penegakan hukum. Itu sudah mulai terlihat. Sejujurnya dalam obrolan ringan semacam ini, saya langsung teringat itu. Dengan kata lain, retorika Presiden Prabowo, lawan korupsi, apalagi koruptor 50 tahun, diuji juga. Kalau ternyata kasus ini terabaikan begitu saja, maaf. Omon-omon juga. Iya, omon-omon. Saya punya alasan untuk kemudian mempertanyakan efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo dalam merealisasikan apa yang beliau katakan sendiri, yaitu memberantas korupsi. Mas, 3 orang whistleblower yang kemudian melapor ke Mas dan minta bantuan, 3-tiganya gagal. Kandas. 100% kandas. Ini ada 1 orang. Mas Reja punya punya prediksi bahwa ini juga akan kandas, kemudian akan jadi persoalan. 40 hari dari KPK, ditambah lagi dengan pertemuan di warung bakso. Udah hints itu ya? Wah, minta cloning handphone, laptop, segala macam. Menurut saya baunya amis. Iya. Baunya amis. Nah, kasihan orang ini sebetulnya. Iya. Tapi sekaligus saya ingin memberikan respect luar biasa. Saya tidak tahu perjalanan kasus ke depan akan seperti apa. Tapi kesungguhan hati beliau untuk menjadi whistleblower, itu menurut saya patut dia. Kembali, whistleblower ini kan bukan kita yang memulai. Maksud saya bukan publik. Yang memulai whistleblower ini kan sebetulnya narasinya datang dari negara. Ada narasi begini, bukan narasi, hasil studi begini, Kang Darmawan, Mas Irfan. Kalau kita ingin mengungkap penyimpangan dalam satu institusi, sebetulnya kita mau mengandalkan mekanisme apa sih gitu ya? Iya. Dari riset itu diketahui bahwa tak lain tak bukan mekanisme yang paling jitu, yang paling dahsyat untuk menguak penyimpangan dalam satu organisasi adalah whistleblower. Nomor 2 apa? Audit. Nomor 3 apa? Pemeriksaan oleh pihak eksternal. Betul. Terutama oleh otoritas penegakan hukum. Betul. Nah, kalau kita menjadikan hasil studi ini sebagai pijakan berpikir, maka semestinya kita punya dasar untuk meramal, ini bakal bagus ini. Penanganan kasusnya bakal bagus. Karena tadi sekali lagi, whistleblower merupakan mekanisme yang paling jitu untuk mengungkap penyimpangan. Tapi tanda-tanda yang berlangsung saat ini, kita bicara Dasein Solen kan ya, tanda-tandanya kok ya malah kebalikan dari hasil studi itu. Karena kalau dalam jurnalistik, investigasi itu dimungkinkan juga karena ada whistleblower. Iya. Dan satu masa yang saya benar ingat kata-kata dari beliau itu di beliau itu siapa maksudnya? Yang orang yang dari utusan ini yang dari kementerian. Yang kata-kata yang saya ingat itu yang saya ingat sampai sekarang itu dia sempat mengatakan begini, kamu nembaknya terlalu jauh. Nah, maksudnya yang seharusnya ke sini tapi jangkauannya sampai ke sana. Kan Mas Irfan juga tidak berpikir ke sana pasti kan? Iya, sebenarnya seperti itu. Saya sih menganggap itu sebagai sebuah
pernyataan yang lebih kental dengan cara berpikir politis ya, ketimbang cara berpikir Hukum. penegakan hukum. Mas gini, sekarang ini kan berkembang saat Sekaligus itu mempertegas bahwa ini memang sindikasi. Ada pihak jarak dekat, ada pihak jarak menengah, ada pihak jarak jauh. Beliau melakukan tembakan terlalu jauh. Berarti benar dong. Ada sekian level, ada sekian layer. Iya. Sindikasi. Secara tidak sengaja ya. Secara tidak sengaja terbenarkan. Terbuka gitu ya. Mas begini Mas, kan sekarang ini ada semacam, saya nggak tahu apa kita sebutnya termanya, ada semacam pomeo lah katakan, no viral, no justice. Apakah Mas setelah 100% kegagalan 3 whistleblower itu, ini kan lain ya? Udah ini kita coba memviralkan, mudah-mudahan masih ada ini, masih ada ruang-ruang. Apakah akan ada hal yang baik dari Mas Irfan? No viral, no justice. Itu artinya saya bayangkan ada dua pihak. Siapa pihak yang memviralkan? Netizen, media, termasuk forum keadilan. Tapi bicara justice, apakah ada di kantor sini? Tidak. Apakah ada di tangan netizen? Tidak. Justice adanya di mana? Otoritas penegakan hukum. Dan kadang-kadang mereka kan kokoh untuk persoalan ini terhadap dari publik. kasus Rudy Soik, Jovi dan Robi, polisi di NTT, jaksa di Sumatera Utara, dan tugas lapas, saya lupa nih, di Lampung atau di Sumatera Selatan itu ya. Ternyata viral dan justice bergerak dengan arah berlawanan. Sesaat lalu viral dan mereka ketika justice kita katakan sesaat lalu no viral no justice, kita menganggap dua-duanya berjalan. Iya, berjalan, berseiring, paralel kan, beriringan. Betul. Apa yang menjadi aspirasi netizen akan diperjuangkan oleh otoritas penegakan hukum. Betul. Tapi kok ya kita punya alasan untuk khawatir apa yang diinginkan netizen terkait dengan keadilan dan kebenaran justru anti klimaks di lembaga-lembaga penegakan hukum, bahkan termasuk lembaga politik. Karena yang terjadi pada Rudy Soik, Jovi dan Robi itu disuarakan di DPR, tapi hasilnya justru anti klimaks. Bahkan di DPR pun ada suara-suara seperti itu kan tadi? Iya, malah mengecam whistleblower coba. Mas begini Mas. Tapi Mas tadi bilang, Mas Reza tadi bilang bahwa kalau ini terjadi, bagaimanapun seperti air, seseorang yang mencari keadilan itu akan selalu mencari celah. Ya, tadi dikatakan seperti itu. Apakah bisa dikatakan bahwa nanti akan muncul juga, kalau tidak menemukan figur atau menemukan satu lembaga yang kira-kira cukup bisa membantu, akan ada vigilante? Kalau ini isu perdata, kita tidak terganggu. Perdata itu artinya hanya berhadapan-hadapan pihak yang berkonflik. Iya, orang sama orang. Betul. Ini kan pidana, Mas. Pidana ini. Dengan kata lain, dan 6 tahun lagi ancamannya. Iya, walaupun saat ini, ya katakanlah ada seorang Mas Irfan, ada RAA, kemudian ada pimpinan di Kementerian Hukum yang kabarnya merasa terganggu. Tapi karena ini masalah pidana, maka sudah kita kena imbas. Kita kena imbas dan kita punya ruang seluas-luasnya, Kang, untuk mendorong otoritas terkait agar melindungi kita. Melindungi Kang Darmawan, melindungi Reza, melindungi Mas Irfan, melindungi semua. Dengan cara apa? Menjalankan proses penegakan hukum itu secara proper, prosedural, dan profesional. Saya ulangi. Seluruh lembaga penegakan hukum berarti harus bekerja secara proporsional, prosedural, dan profesional. Itulah satu-satunya cara yang harus mereka lakukan agar kita terlindungi juga. Artinya kalau kita tarik pada otoritas yang lebih tinggi yang yang menjanjikan bahwa negeri ini terlindungi, presiden. Ya kata beliau begitu. Harusnya begitu kan? Iya. Artinya begini deh. Ada badan-badan, ada orang-orang, ada petinggi di bawah presiden yang kelihatannya tidak berjalan seiring dengan yang dimauin presiden, kan begitulah gampangnya. Sebetulnya presiden ini sudah memilih orang yang tepat atau tidak, nah, gitu iya, ya. Betul. Yang tahu jawabannya adalah beliau sendiri. Iya. Tapi dari berisiknya obrolan di jagat maya, saya menangkap kesan seolah-olah kita ini punya dua presiden, kan kabarnya begitu. Ada presiden shift malam, ada presiden shift pagi. Dan komposisi kabinet merefleksikan presiden shift-shiftan itu.
Apakah bisa apakah kita bisa menduga-duga bahwa beberapa orang yang katakan saja gerah dengan kasus ini itu termasuk pilihannya presidensi malam tadi? Saya jawab secara Malam kan kita gelap. pribadi begini. Saya ini kan kenal Pak Prabowo sebagai sosok yang dulunya tidak kenal kompromi, patriot tulen, bahkan juga ada yang menceritakan beliau ini sosok yang temperamental. Kok saya merindukan watak seperti itu ya? Watak seperti itu muncul di saat-saat ini, di saat negara memang memerlukan. Beliau sendiri sudah menghadirkan imajinasi tentang negara gagal. Ketegasan. Oh iya. Kita sudah punya hayalan tentang negara gagal berdasarkan pidato beliau. Nah, untuk mencegah agar Indonesia tidak terjun bebas ke negara gagal apa? Ayo Pak Prabowo, jiwa patriotnya saya yakin itu ada. Dikembalikannya seperti dulu. Mau temperamental kayak mau mukul, mau lempar apapun lah itu ibaratnya. Kalau diperlukan? Iya. Saya dukung deh. Mas, sekarang dari Mas nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Apa yang Mas katakan saja harapkan, terutama dari KPK, kemudian dari lembaga kepolisian yang seolah-olah bahkan saat ini menjadi momok bagi Mas pribadi, kelihatan. Jadi saya sempat berbincang sama aparat yang menangani saya kemarin itu. Di Polda? Saya dipanggil atas undangan wawancara verifikasi. Jadi saya sempat bilang ke beliau, saudara RAA ini punya masalah sebelumnya terkait masalah hukum di Polda Sulawesi Tengah. Dia dilaporkan oleh saudara Prof. Najamuddin terkait undang-undang ITE juga yang menyerang kehormatan. Itu pada bulan Mei 2024 kemarin. Nah itu jalan, kasus itu jalan. Jadi saya bilang ke penyidiknya, bagaimana bisa Bapak melanjutkan kasus saya, sementara beliau sudah dilaporkan. Dan ini sudah pro justia, saya bilang. Sudah demi nama hukum, kan? Saya punya kan masih wawancara, masih verifikasi, saya bilang seperti itu. Ya, kok bisa saya punya ada indikasinya ini masalah mau dipercepat punya saya. Setelah saya peliharakan itu, coba Bapak cek validitas soal LP ini di Polda Sulteng. Info A1 yang saya dapat di sana ini sudah ditandatangan Kapolda, tinggal disetorkan ke Kapolri. Setelah itu beliau dijemput mungkin menyurat ke Ketua DPD dulu. Ngeri. Jadi ini sebenarnya senjata makan tuan sih sebenarnya. Jadi beliau sudah pernah melakukan, beliau mau praktekkan ke saya. Seperti itu. Sampai saya sempat ngobrol sama penyidiknya, saya bilang kalau misalkan di sini saya lihat ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi saya akan teriak di media, saya bilang. Media nasional maupun media lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Saya akan teriak sekencang-kencangnya. Saya bilang saya sebagai rakyat punya harapan untuk negara ini, walaupun saya mungkin kecil, nggak ada nilainya di mata mereka semua ini, kan? Tapi saya kita ingin negara ini benar lah ya. Harapan besar saya memang saya mau naruh harapan buat Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, karena jauh sebelum beliau ini saya sempat menjadi tim sukses beliau waktu masih berpasangan dengan Pak Atta Rajasa waktu itu. 2014. Iya. Tidak coba lapor ke nomor lapor Wapres Gibran. Kayaknya saya melakukan itu. Kayaknya alot itu. Apa? Alot. Mas Reza, Mas Irfan. Saya punya harapan juga. Harapan saya, bisa tidak Forum Keadilan memastikan bahwa kasus ini terus bergulir ke depan? Justice-nya seperti apa saya tidak tahu, betul. Tapi viralnya tapi perjuangannya, upayanya ada. Betul. Sobat Mandilog, saya kira tanpa harus tadi diminta oleh Mas Reza sekalipun, Forum Keadilan ada keadilan di sana, akan terus memperjuangkan dan akan terus mengawal kasus-kasus yang berhubungan dengan keadilan. Karena bagaimanapun negara ini harus memberikan keadilan, dan karena keadilanlah yang membuat kita sebagai warga negara merasa aman dan nyaman hidup di negara ini yang kita cintai. Karena cinta kita pada negara ini, maka kita ingin keadilan tegak di bumi Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.